Buat kalian yang bingung mau beli Itel VisaTap 30 GT atau Redmi Pad 2, semoga video ini bisa menjawab. Karena gue bakal bandingin langsung dua tablet ini. Yang pertama pastinya dari segi harga dulu. Ini harga yang gue beli secara real. Buat Redmi Pad 2 itu ada di 1.912.200. Buat Itel gue beli di harga 2.149.950. Tapi apakah itu artinya Redmi Pad lebih murah? Belum tentu juga. Karena apa yang didapat di Itel ini jauh lebih banyak daripada si Redmi Pad. Redmi Pad itu, ya, mohon maaf nih ya, rada pelit. Cuma bener-bener kasih tabletnya doang. Sedangkan di Itel, wow, dari keyboard, stylus, sampai TWS juga lo dapet coy. Ya minimal menurut gua kasih case lah gitu ya. Kalau buat stylus si Redmi-nya itu sendiri, kalau nggak salah harganya ada di 600 sampai 700 ribuan gitu. Lumayan sih secara harga menurut gua. Tapi untuk stylusnya memang gua nggak beli ya. Buat build quality-nya gimana bang? Gue secara pribadi jauh lebih pegang Redmi Pad 2. Buat bahan samping sama belakangnya itu mereka udah pakai metal coy. Nah cuman yang gua notice itu dari screen protector. Si Redmi Pad 2 nggak kasih screen protector. Tapi mungkin karena dia pede sama layarnya. Sedangkan si Itel tuh kasih screen protector. Tapi buat gue screen protectornya itu bener-bener keset banget. Dan waktu semingguan gue udah pakai ini, gue buat coret-coret segala macam, kelihatan ya layarnya tuh jadi baret-baret coy. Jadi saran gue kalau beli Itel ganti screen protectornya. Buat bobotnya memang lebih enteng si Itel. Dia ada di 496 sampai 97 gram. Sedangkan si Redmi Pad itu sekitar 506 gram kalau nggak salah. Jadi bedanya cuma 10 atau 11 graman doang. Kenapa bobotnya beda? Karena baterainya juga beda. Si Itel ini tuh baterainya sekitar 7000 mAh. Sedangkan si Redmi Pad itu ada di 9000 mAh. Jauh banget perbedaannya. Jadi menurut gue dengan bobot yang ada, Redmi lebih menang sih. Secara SOT yang waktu itu gue bener-bener cobain itu si Itel ya. Itu dapat cuman kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kalau misalnya si Redmi gue lupa exactly SOT-nya, tapi secara feel pengalaman gue tuh 2 harian pakai juga nggak perlu ngecas sama sekali. Oke, di sini gue pengen ngetes nyalain tabnya dan siapa yang lebih cepat. Gue mau bahas sedikit untuk security lock. Jelas si Redmi Pad yang menang karena ini tuh masih ada face unlock. Walaupun fingerprint nggak ada, itu nggak masalah. Tapi si Itel ini tuh sama sekali nggak ada tuh face unlock, fingerprint. Ya jadi bisa ngelock, cuman pakai pin doang coy. Kalau buat kecepatan buka aplikasi, barulah si Itel ini merajalela. Kalian bisa lihat ya, perbandingannya lumayan lah ini. Ya gue bisa bilang Itel lebih cepat daripada si Redmi Pad. Buat dua tablet ini tuh sebenarnya sama-sama 90 Hz. Cuman ada perbedaan. Kalau di Redmi Pad 2 itu ada settingannya kan, normal aja gitu. Bisa auto atau mau ditukarkan 60 Hz bisa, 90 Hz bisa. Sedangkan di Itel tidak ada settingannya sama sekali. Saya udah cari itu ya di display atau bahkan ditulis di search pun tidak ada. Why? Gue nggak ngerti. Dan ini tuh refresh rate-nya ke lock-nya di 90 Hz gitu. Ya kalau misalnya mau irit baterai dan segala macam nggak bisa 60 Hz coy. Untuk pengalaman nge-scrollnya, kalau misalnya kita head to head kayak gini, gue ngerasanya di Redmi itu lebih smooth sedikit. Intinya kalau buat refresh rate, gue tetap bisa menangin Redmi Pad. Buat Android, dua-duanya udah 15. Kalau dari tampilan UI-nya, tuh, bisa lihat, ini bagian depannya. Buat ikonnya sih lebih gede si Redmi ya, gue lebih suka di Redmi. Dari Redmi ini langsung ke app drawer gitu guys. Kalau dari ininya, bentukan ya notifikasi di sini muncul. Untuk fitur-fiturnya sih rada terbatas ya. Kalau gue lihat di sini lebih matang jelas di Xiaomi lah ya. Tuh. Contoh yang realnya juga itu adalah dari split screen. Ini kan cukup penting ya buat tablet karena memang layar gede, enak banget buat split screen. Untuk di Redmi Pad, untungnya setelah update ya, karena sebelum update itu split screen nggak ada sama sekali. Jadi buat kalian yang beli Redmi Pad harus diupdate dulu. Baru nih si fitur split screen-nya ada. Sama dong di Itel juga ada split screen. Tapi yang membedakan adalah dari fiturnya. Split screen di Redmi Pad 2 itu bisa masing-masing. Jadi kalau misalnya lo mau buka aplikasi di kanan nih, terus yang di kirinya lo pengen swipe out gitu ya, pengen balik ke home itu bisa. Bahkan lo langsung ganti cari-cari aplikasi yang ada di home itu bisa. Sedangkan kalau di Itel, split screen-nya itu harus ada di recent app yang udah lo buka. Jadi kalau misalnya lo mau buka Notes, lo mau pengen split screen sama YouTube, artinya dua aplikasi itu lo udah harus buka dulu sebelumnya. Karena dia nggak bisa nyari aplikasi yang ada di home screen gitulah poinnya. Dan kalau misalnya kalian mau exit, itu dua-duanya pasti ke exit. Jadi nggak bisa satu-satu. Cuma kalau buat nge-resize ya, lebih kecil atau lebih gede, dua-duanya sama aja kok. Ya bedanya ya kalau di sini dia bisa floating windows. Jadi nggak semua ya, nggak semua bisa floating windows anyway. Contoh ini, nah dia bisa floating windows kayak gini. Udah tinggal dipindah-pindah, kamu di close. Sedangkan sini terbatas ya. Jadi secara fitur ya udah ada-adanya aja, cuman boom, udah bos, udah.
Untuk aplikasi anak-anak, dua-duanya itu punya. Kalau di Redmi Pad itu namanya kalau nggak salah B-Kids ya. Itu lebih ke buat ngewarnain dan segala macam. Sementara ini sih memang waktu kalian beli itu dapat gratis. Cuman nggak tahu deh ke depannya, kalau nggak salah tuh harus bayar di per bulannya berapa. Atau misalnya bisa juga beli lifetime 100 ribuan. Menurut gue sih worth it aja ya kalau misalnya kalian mau beli. Dan di Itel ini tuh ada aplikasi buat anak-anak, menurut gue bagus banget. Namanya tuh Kids Spa. Ya, ada first learning, brain training, mini games. Di dalam mini gamesnya juga ada banyak banget lagi. STEM, mantep banget menurut gua gitu ya. Buat ngegambar bisa, ada Kids TV, Teams, kamera, galeri, ya tuh semuanya tuh ya, musik, browsernya juga ada di sini. Nah, yang menarik kalau misalnya anak ini masuk ke Kids Part-nya, dia kalau mau keluar itu harus ketik pinnya dulu gitu. Dan ini menurut gua fitur yang bagus banget buat anak-anak. Dan di Redmi itu tidak ada. Jadi gue bisa bilang kalau untuk kebutuhan anak-anak, gue pegang Itel sih. Lanjut buat external monitor. Kalau secara fitur, Redmi Pad jauh lebih menang. Dia makan punya satu fitur sendiri tuh buat jadi external monitor. Dan buat connect ini gampang banget. Buat MacBook pun bisa. Tinggal klik mirror dan segala macam, udah langsung masuk. Cuman memang waktu gue cobain, lemotnya setengah mati. Ya kan kalian bisa lihat tuh mouse gue nge-scrolling kayak gimana itu. Wah, kagak nyaman sih gue pakai. Jadi bisa, tapi yang gak optimal. Kenapa? Karena ya RAM-nya cuma 4, Pak. Sedangkan si Itel ini RAM-nya kan 6 ya. Tapi fitur-fitur begituan kagak ada. Jadi buat kayak mirroring itu gak bisa. Bahkan kemarin gue juga iseng ya, cobain colokin HDMI kali ya, gue pakai HDMI, nggak bisa juga ternyata. Ya udah, itu memang kalau kalian cari buat external monitor itu tidak bisa sama sekali. Oh ya, gue mau kasih tambahan sedikit buat si Redmi Pad 2. Kalau konekinnya ke MacBook itu nggak bisa buat touchscreen, tapi kalau ke Windows itu bisa touchscreen. Nah, masuk ke area yang paling seru yaitu dari segi layarnya. Layar jelas, di atas kertas pun si Redmi Pad 2 itu menang telak ya. Ada di 2,5K, sedangkan si Itel ini tulisnya 2K, tulisnya. Karena waktu dicek tidak sampai 2K cuy. Ya ini cukup banyak dipertanyakan sih sebenarnya. Oke, realnya aja deh gimana ya waktu gue cobain pakai Itel gitu ya. Gue sih ngerasa nggak masalah. Yaitu layar segini tuh sebenarnya udah bagus untuk harganya. Kalau untuk Redmi Pad, gue bisa bilang bagus banget, Pak. Secara kualitas tuh oke banget. Kalian bisa lihat tuh head to headnya tuh kanan kiri. Beda banget di warnanya gitu. Gue ngerasa aneh, warna di Itel tuh lebih aneh daripada si Redmi Pad. Tapi yang perlu jadi catatan adalah kalau lu ngomongin soal terang, Itel jauh banget lebih terang daripada si Redmi Pad 2. Ini kalian bayangin aja ya, Redmi Pad 2 tuh udah full brightness-nya. Si Itel ini tuh cuma setengah kurang bahkan. Gila ya. Kalau buat resolusi di YouTube, ini tuh sama aja ya. Bisa sampai 1440p. Tapi kalau buat kualitas tetap aja, Pak. Gue lebih pegang si Redmi Pad 2 ini. Ada perbedaan waktu di aplikasi Netflix. Karena si Redmi Pad 2 ini tuh tetap bisa wideband L1, artinya Full HD. Tapi si Itel itu cuma bisa wideband L3, yang artinya cuma SD doang. Beda banget sih kalau dilihat head to head kayak gini ya. Tapi kalau buat kalian yang nggak terlalu pentingin banget layar ya ini masih oke aja kok sebenarnya. Menurut gue sayang aja sih, karena gue yakin tuh bukan karena kualitas layar Itel ini jelek, tapi mungkin karena support dari Netflix-nya aja kali ya. Semoga dapat update nanti. Lanjut dari segi speaker, gue bisa bilang juga speaker di Redmi Pad 2 itu bagus banget. Memang kalau di sini, kalau di atas kertasnya kan tertulis Dolby Audio gitu ya. Sedangkan si Itel ini nggak ada Dolby Audio. Kalian bisa dengar sendiri lah perbedaannya. Di Aita tuh gue berasa high-nya itu sangat amat menusuk gitu ya. Jadi kalau gue fullin itu annoying banget. Kalau buat suara speakernya pun sebenarnya menurut gue Redmi Pad lebih gede dikit. Tapi si Itel juga sebenarnya udah tergolong gede kok. Bang, kalau misalnya gue pakai tabletnya buat nyatet, gue akan bahas Note app bawaan ya. Sebenarnya dua-duanya itu dibilang udah kaya banget fiturnya, enggak. Cuma mungkin gue bisa bilang Redmi Pad tuh lebih mending dikit kali ya. Lumayan lah ada stabilonya, walaupun stabilonya nggak bisa diganti-ganti. Di sini memang nggak ada heading, tapi dia ada kayak buat gedein font, turunin font, walaupun juga nggak banyak sih. Ya ada buat checklist dan segala macam normal. Dan di notepad-nya juga bisa pakai handwriting gitu ya, bisa combine gitu. Sedangkan di Itel, itu yang pertama gue cukup komplain kemarin tuh, nggak bisa pakai handwriting gitu. Jadi bahkan waktu dicobain pakai pensil, ini nggak support di aplikasi ini katanya. Note, Pak, ini Note.
Ya udah, terus habis itu dari segi fiturnya juga menurut gua nggak terlalu banyak ya, cukup minim juga. Oh ada satu AI, dia kelebihannya ada AI. Cuman AI-nya juga menurut gua rada-rada kurang. Gua gambar apa hasilnya apa? Ya nggak kepake sih menurut gua. Sama yang aneh adalah karena di Note ini tuh ada maksimum karakter. Jadi ada waktunya di mana kalian ngetik-ngetik dan kalian udah nggak bisa pakai Note itu lagi. Kalian harus bikin new. Lebih baik di Redmi Pad, tapi saran gua download Note app lain aja lah. Nah, pasti juga ada yang mau pakai tabnya tuh buat ngedit video. Nah, memang di sini gue ngetes bukan buat ngedit beneran ya. Oke, gue sekarang cobain CapCut dengan video yang sama. Kurang lebih durasinya 44 detik ya, sama-sama 44 detik. Kalau untuk nge-scrubnya sih sama-sama oke ya, nggak ada masalah dengan itu. Terus misal kita mau tambahin apa? Filter kali ya, kita coba tambahin filter aja. Oke, film look kita tambahin ceritanya. Ini aja deh, kita tes render langsung aja ya. Kita coba cek dulu rendernya di 1080, samain 1080 30 fps. Oke. Cepat, jauh banget buat render gua. Ya, buat ngerender nih, kalian lihat. Ini masih berapa? Masih 10%, guys. Padahal nggak terlalu diapa-apain loh. Buset, lama banget. Nah, karena gue penasaran, gue juga cek dong di apa benchmark gitu. Sebenarnya storage-nya itu tuh seberapa jauh sih perbedaannya? Tapi memang beneran sih waktu gue lihat hasilnya itu jauh banget. Ini si Redmi Pad udah kelar ya, udah kelar loading. Si itel tuh masih cukup lumayan jauh perbedaan berapa persen. Dan hasilnya pun ya memang jauh juga sih. Paling yang terakhir perbandingan dari segi network karena di itel ini udah bisa pasang SIM card, sedangkan di Redmi tidak bisa. Jadi WiFi only. Sedih sih sebenarnya karena di beberapa negara Redmi Pad ini tuh ada yang seluler. Cuman di Indonesia tidak ada. Oke, segitu aja perbandingan gua. Dan sorry, ada beberapa hal yang gua nggak tes, kayak misalnya game. Karena memang buat gua nggak bisa terlalu menilai ya kalau untuk game bagusan yang mana. Kalian bisa lihat nih di YouTube-nya Tediko tuh cukup lengkap ya menurut gua. Terus untuk stylus ya, di Redmi tuh gua nggak bandingin karena memang gua nggak beli stylusnya. Mungkin di review-review lain juga ada yang ngebahas itu. Kalau kalian pengen nonton review gue yang lebih detail untuk kedua tablet ini, bisa lihat aja di pojokan ini. Gue lupa ya, pojokan kiri apa kanan sih. Ya pokoknya antara itulah. Jadi intinya kalau misalnya ditanya Redmi Pad bagus buat apa, ya jelas gue cuma bisa bilang pure untuk nonton itu oke. Buat nge-CapCut tipis-tipis itu masih mantap. Kalau buat external monitor, gue sebenarnya nggak saranin walaupun bisa. Buat anak juga sebenarnya masih oke-oke aja ya. Kalau misalnya kalian mau pakai buat Redmi Pad, buat yang sekolah itu bagus banget sih. Terus untuk itel, ya itu ya. Kalau pure kalian buat nonton sih sebenarnya nggak terlalu rekomend, tapi harusnya untuk harganya fine-fine aja. Untuk kalian pengen dapat keyboardnya, ini menurut gua game changer banget sih. Buat ngetik-ngetik, buat tulis note di pakai keyboard ini tuh enak banget. Cuma memang kan tadi gua nggak bahas ya, karena gua udah bahas itu di 20 hal. Buat kasir mungkin akan jauh lebih enak ya di itel karena memang lebih responsif gitu ya tadi buat buka-buka aplikasi dan segala macam. Kekurangannya memang di itel ini UI-nya belum terlalu matang, makanya kalian coba ukur-ukur aja di video gue ini. Kalau kalian oke dengan toleransinya, ya udah kalian sikat aja. Karena dua-duanya ini tuh punya strong point dan kekurangan yang beda banget gitu loh. Tinggal tingkat kompromi kalian tuh lebih kemana aja. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini dan terbantu, boleh banget di like. Tinggal klik aja di bagian bawah. Share juga ke teman kalian yang mungkin lagi cari tablet murah. Dan subscribe Tek Tek buat ikutin video selanjutnya. See you!